Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, kita masih dipelihara sama Bapa kita Tuhan Yesus. Sebelum kita tidur Selasa malam hari tanggal 12 September 2023, kita bersyukur kepada Bapa di surga yang senantiasa menjaga, melindungi, memelihara semua aktivitas Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah kerjakan. Baik saya, setiap kita pasti ada aktivitas. Dan setiap pelayanan, aktivitas, pekerjaan apapun, kita minta pimpinan Tuhan. Karena bersama dengan Yesus, kita akan mendapatkan kehidupan kekal. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada segala-galanya. Sebab Dia sumber segala-galanya. Amin. Tema firman Tuhan pada malam hari ini. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Itu tertulis dalam Yeskiel pasal 47 ayat 1-12. Dan nanti akan saya terangkan berkaitan dengan kitab Wahyu. Biar hari-hari kita melangkah bersama Yesus. Karena ternyata di dalam Yesus ada kehidupan kekal. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, Yesus kehidupanku. Ada di dalam buku Tabernakel Glory nomor 211. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesuslah kehidupanku, sumber kuat mulia. Dia sumber kekuatan, sumber kemuliaan. Dia saja kerinduan hatiku. Dia Yesus juru selamat. Amin, haleluya. Ya ku puji, haleluya. Engkaulah juru selamatku. Amin, haleluya. Tuhan tetap bersama dengan daku sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Turun sekarang tentang Roh Suci, haleluya. Datang bertanda dalam hatiku. Amin, haleluya. Biar namamu selalu ku puji selama hidupku sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Ya ku puji, haleluya. Engkaulah juru selamatku. Amin, haleluya. Tuhan selalu tetap bersama denganku sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Ku serahkan seluruh hidupku dalam tanganmu. Ku percaya Yesus sertaku. Amin, haleluya. Hanya Engkau satu-satunya dalam hidupku. Rajaku, Tuhanku, juru selamatku. Amin, haleluya. Ya ku puji, haleluya. Engkaulah juru selamatku. Amin, haleluya. Tuhan
Tuhan Yesus selalu bersama dengan aku sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus kehidupan, juru selamatku, hanya Engkaulah satu-satunya dalam hidupku. Engkaulah Tuhan selalu bersama dengan kita semua, lalu sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 14 demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ialah ku puji, haleluya. Engkaulah juru selamatku, amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu beserta dengan aku sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu, dan Engkaulah yang Kupuji, nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya juru selamatku. Ampunilah semua dosa salahku. Terima kasih Bapa. Sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku Bapa. Sebentar malam sebelum kami berbaring tidur, mau baca firman Tuhan. Biar firman-Mu Bapa ku simpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir bersama kami. Kami menikmati hadirat-Mu. Sebab Engkau berfirman dalam Matius 18 ayat 20, 2-3 orang berimpun dalam nama Yesus, Engkau di tengah-tengah kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dapat kekuatan, yang punya masalah Engkau akan berikan jalan keluar. Sebab Engkau adalah Yesus, adalah kehidupanku di atas segala-galanya. Ampuni segala dosa, segala kesalahan, kekurangan, kekilafan kami. Ampun ya Bapa. Kehidupan hamba yang penuh dengan dosa ini Engkau kuduskan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Biar hari ini hari kita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Kita senantiasa ada di dalam wilayahnya Tuhan. Jangan keluar dari wilayah Tuhan.
Jangan keluar dari jalan Tuhan. Tapi Yesus senantiasa adalah sumber kehidupan kita. Biar kita ada di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Di dalam bait sucinya Tuhan. Mari kita mau baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan begitu hidup. Langkah demi langkah Bapak Ibu bersama saya senantiasa disertai Tuhan. Silakan problem persoalan kita hadapi. Tapi jangan pernah jauh dari Tuhan. Persoalan problem yang kita hadapi. Kalau kita melangkah bersama dengan Yesus. Tuhan pasti berikan jalan keluar. Kita ingat Sadra, Mesa, Abednego. Pada waktu menghadapi masalah besar, masalah kematian, saudara. Kalau sudah dimasukkan di dalam dapur api 7 kali panasnya oleh Raja Nebukadnezar. Kalau di luar penyertaan Tuhan, sudah menjadi abu, sudah menjadi arang. Tapi karena bersama dengan Yesus, tidak ada satu titik api pun yang menyentuh tubuh Sadra, Mesa, Abednego. Karena ada bersama Yesus. Kalau bersama dengan Yesus, neraka sekalipun bisa menjadi surga, saudara. Kalau bersama dengan Yesus. Tanpa Yesus, setiap kita tidak ada damai sejahtera. Tidak ada sukacita. Makanya pentingnya kita mau selalu bersama dengan Yesus. Maka Yesus berkata, pada waktu Tuhan berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 14. Saya membaca demikian. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Karena mari kita mau baca dalam kitab Yeskiel pasal 47. Puji Tuhan, hari ini hari kita jalani terus firman Tuhan pagi, malam ini sudah atas rahmat anugerah Tuhan sudah baca Yeskiel pasal 47. Waktu begitu cepat. Ya, begitu besok pagi saudara. Ya, besok pagi, besok malam kita berarti masuk di dalam kitab Yeskiel pasal 48. Terus kita lakukan. Dan lusa kita bisa masuk dalam kitab Daniel, saudara. Puji Tuhan. Mari kita mau setia sama Tuhan sampai Yesus datang. Kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Kita menjadikan diri kita setia sama Tuhan. Kalau dari bukan sekarang, kapan lagi Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu renungkan. Kalau bukan sekarang, mau setia kapan? Mau setia waktu di kuburan? Mohon maaf ini. Mohon maaf. Mau sakit, mau setia. Sudah tidak bisa apa-apa. Sudah. Selagi kita sehat. Seperti saya sehat, dalam keadaan sehat. Biarpun saya masih kena batuk, saudara ya. Ya sudah saya katakan sembuh. Tapi kadang-kadang ada batuk dikit-dikit. Tapi saya katakan sembuh dengan iman. Sukacita saya bersama Yesus. Karena di dalam dunia penuh dengan sakit penyakit, penuh dengan masalah pergumulan. Tapi percaya di dalam setiap persoalan kita, dalam Roma 8 ayat 8, Allah turut bekerja. Ada penyertaan Tuhan kalau kita ada bersama dengan Yesus. Kalau tidak bersama dengan Yesus, masalah tetap jadi masalah. Tapi kalau bersama dengan Yesus, masalah Tuhan berikan jalan keluar. Ingat saudara, di luar Yesus masalah menjadi masalah dan menjadi bencana malapetaka. Karena di luar Yesus tidak ada kehidupan kekal. Mana ada ayatnya di luar Yesus ada kehidupan kekal. Di surga bersama Yesus. Tidak ada bersama Yesus setan, tidak ada di surga. Enggak ada bersama setan di lautan api neraka. Tapi bersama Yesus ada sumber kehidupan. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang, itu Yesus datang untuk memberikan hidup. Hidup dengan segala kelimpahan. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Yesus Kristus. Biar hari ini hari kita melangkahlah bersama dengan Tuhan. Jangan pernah saudara Bapak Ibu melangkah sendiri. Jangan pernah. Setiap Bapak Ibu mau kegiatan, bekerja, tidur, apapun yang kita kerjakan, senantiasa awali dengan doa dan tutup dengan doa. Apapun keadaannya kita selalu bergaul karib dengan Tuhan. Doa diberkati oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dijawab oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, segala kalanya bersama dengan Allah ke Bapa kita Yahweh. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saya kembali kepada firman Tuhan. Yeskiel pasal 47 ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan, dan bait suci itu sebelah selatan mezbah. Coba nih saudara, kita di sini bisa paham bait suci rumah Tuhan menghadap ke timur. Sudah saya katakan, matahari terbit dari timur. Bait suci rumah Tuhan menghadap ke timur berarti menghadap kepada Tuhan. Ya penting itu. Supaya hari ini hari kita berhadapan dengan Yesus. Dan ternyata di dalam bait suci ada air kehidupan. Mari kita baca seterusnya ya.
Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang air itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Masuk di dalam air, makin dalam, makin dalam. Yesus adalah air kehidupan. Jadi mari kita makin hari kita mau dalam bersama dengan Yesus. Karena sudah katakan tadi, mengalir air kehidupan. Waktu berjumpa dengan perempuan Samaria, demikian kehidupan kita. Kalau kita mau berjumpa dengan Yesus, supaya senantiasa ada kehidupan bersama dengan Tuhan. Mari ke berikutnya. Saya mau baca berikutnya sampai habis, sampai ayat 12. Sekali lagi, yang mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak ada berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberang lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian dia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju barat timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi air tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Amin. Ternyata di mana ada air, ada kehidupan, karena Yesus adalah air kehidupan. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari Engedi sampai ikan lain. Dari itu menjadi penjemuran pukat. Di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan di laut besar, sangat banyak. Tapi rawa-rawanya dan payah-payahnya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Ayat 12 yang terakhir. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Amin. Demikian firman Tuhan yang luar biasa. Dan kita mendapat kekuatan melalui firman, supaya kita hanya berpusat pada air kehidupan adalah Yesus Kristus. Ternyata di sini sama dengan kitab Wahyu, saudara. Di sini ada kedua sungai, tepi sungai ada pohon kehidupan, dan di sana buahnya menjadi makanan dan baunya menjadi obat. Mari kita buka lagi di dalam kitab Wahyu, supaya kita tahu dalam Wahyu sama, saudara. Wahyu pasal 22 ayat 1 dan 2 sama baca. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daunnya pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan banyak bangsa-bangsa. Menyembuhkan bangsa. Ternyata sama, saudara. Di dalam Yesus ada kesehatan. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada kehidupan. Ada sumber segala-galanya. Maka marilah kita mau dekat dengan Tuhan. Karena bersama dengan Yesus ada kehidupanku. Ada segala-galanya. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Maka saya berterima kasih kepada Tuhan. Atas izin rahmat anugerah Tuhan, saya senantiasa diberikan kesehatan sama Tuhan. Biarpun ada sedikit batuk, tidak peduli. Biarpun sudah punya masalah, tidak peduli. Tetap Yesus yang kita cintai. Karena di balik semuanya ada air kehidupan. Ada bersama Yesus. Ada damai sejahtera. Ada segala-galanya. Dan doa saya menyertai Bapak Ibu. Setiap kita semua diberkati sama Tuhan. Amin. Iya, ku puji. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkaulah juru selamatku, Engkaulah Yesus juru selamatku. Tuhan Yesus tetap bersama dengan kita. Dialah Tuhan juru selamat kita semua. Amin. Haleluya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus.
Ikutilah firman Tuhan, sumber kebenaran. Amin, haleluya. Marilah kita ikuti Yesus dengan setia dan taat. Haleluya. Sampai nanti kelak kita mendapatkan hidup kekal di surga. Mendapatkan hidup kekal di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Tetaplah kuat. Jadilah anak Tuhan yang setia dan taat kepada firman Tuhan. Karena Dia adalah sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu semua. Dan kita mau setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.